Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to tutorial PLC. Ya, kali ini kita belajar apa? Bukan di Simatic Manager, kita belajar yang beda nih. Jadi saya sedikit akan membahas bagaimana salah satu poin ya di industrial control tentunya, yaitu background untuk perlombaan yang saya ikuti kayak gitu. Jadi saya akan jelaskan ke teman-teman cara membaca flowchart kayak gitu ya. Mungkin di sini ada salah satu contoh ini semacam sirkuit desain kayak gitu ya. Ini ada soal yang saya buat untuk World Skill Shanghai China 2022 kayak gitu. Nah ini saya ajarkan atau saya sharing lah tentang cara membaca flowchart. Mungkin yang simple dulu ya, yang di sebelah kanan ini, yang PB2 ke proses on, kemudian PB1 ke proses off kayak gitu ya. Oke, jadi yang pertama dipahami dalam pembacaan flowchart, teman-teman harus perhatikan yaitu arah panah kayak gitu ya, dari atas ke bawah, kemudian apakah ada panah ke samping kayak gitu ya, terus juga kayak gini looping ke atasnya kayak gitu. Artinya itu apa? Itu nanti pelan-pelan kayak gitu ya. Kita belajar bareng-bareng. Yang pertama di sini ada semacam kayak wajib kayak gini ya. Ini berarti kayak berlaku sebuah inputan kayak gitu ya, ataupun decision making atau ya pembuat keputusan gitulah. Jadi kalau di sini ada PP2 berarti nanti kita akan memakai kontak dari PP2. PP2 ini pas button ataupun tombol kayak gitu. Jadi PP2 kalau di sini satu ini artinya dia ditekan. Ini biasanya ada keterangan bentar. Ya skip dulu deh, nanti lebih ribet lagi. Ya intinya kayak gini lah. Berarti kalau anggap saja kalau logikanya satu ini ditekan kayak gitu ya, atau actuated, kemudian kalau nol ini dia tidak ditekan atau keadaan normalnya gitu. Contoh sini kan teman-teman bisa lihat ada tombol di belakang saya ini ya. Berarti kalau tombol ini saya tekan, ini berarti kan PP2 ya, saya tekan berarti nanti dia akan ke proses on kayak gitu. Kalau dia nggak saya tekan, kondisi normal gak apa-apain kayak gini nih. Nah ini berarti dia nanti loopingnya itu di sini aja kayak gitu teman-teman. Yang pertama itu. Terus kalau PB2 ini saya tekan, maka kan dia ke proses on nih. Nah setelah proses on, kalau PB1 nya, PB1 kan ibaratnya sebelahnya ini, PB1 ini nggak saya tekan, maka nanti dia akan looping di sini kayak gitu. Nah setelah dia looping di sini kan, untuk terakhir tadi kan posisinya dia kan masih proses on kayak gitu ya. Ya berarti karena di sini tidak ada perintah apa-apa, berarti proses ini tetap dalam keadaan on seperti itu. Terus selanjutnya ketika PP1 ini kita tekan, maka dia barulah proses ini dalam keadaan off seperti itu. Kalau PP1 ini saya tekan, maka dia baru proses off. Mungkin dari ini belum ada gambaran kayak gitu ya. Sekarang saya akan coba translate dalam bentuk CX program ataupun program PLC kayak gitu ya, biar lebih paham lah. Ini judulnya, ini kita translate dari flowchart ke program PLC kayak gitu. Pertama kita buka dulu software CX programnya, kita tonton CX1, kemudian CX programmer, kita ke CX program. Ini kita buat file baru, bebas, biarkan gini aja. Nah setelah itu kita buat gini nih. Nah yang pertama teman-teman, kalau dia ini kita buat program di PLC itu ya, berarti kita harus tentukan dulu nih alamat PP2 ini berapa, terus alamat proses on ini berapa, PP1 ini berapa kayak gitu, terus proses off juga berapa. Nah ini kita buat dulu nih, misalkan NO. Nah, terus ini misalkan PP2 itu alamatnya kita kasih 00 gitu ya. Terus ini kita kasih keterangan PP2. Setelah PP2 ditekan, maka kan dia ada proses on nih. Nah ini kita buat coil, tekan alamat 1000 kayak gitu ya, coil channel 10 bit 0. Nah kayak gini, pastikan kayak gini. Nah ini kita beri keterangan proses on, nah kayak gini teman-teman. Setelah itu di sini kan teman-teman bisa diperhatikan, selama PB1 ini belum ditekan, maka dia keadaannya tetap pada proses on. Nah berarti kalau
dia PB2 dilepas, dia kan tetap proses on karena dia loopingnya sudah di sini, tidak di atas lagi kayak gitu. Berarti otomatis kita harus holding kayak gitu. Ini kita buat kontak holdingan, nah, kayak gini. Setelah itu baru kita sambung ke atas, nah kayak gini nih. Perhatikan lagi, kalau PB2 belum saya tekan, ini kondisi dari awal lagi ya. Nah ini kan, ini belum saya tekan nih, maka otomatis kan belum ada apa-apa. Ini 10.00 ini juga belum on kayak gitu. Terus kemudian setelah PB2 ini saya tekan, di sini ya saya tekan, kan dia di sini nih sekarang di bawahnya untuk pembacaannya kayak gini. Dia proses on, barulah ini coil 10.00 ini on. Nah, selama PB1 ini belum ditekan, maka dia akan tetap proses on kayak gitu. Kan tetapi kalau PB1 ini kita tekan, barulah dia proses off. Berarti sebelum proses off ini kan syaratnya ini nih, proses on plus PB1 baru dia proses off. Ini kita mungkin bingung ya kalau pertama gini, tapi kalau apa nanti sih ulang-ulang saja videonya pasti paham. Ini 10.00, kemudian kita buat lagi PB1, alamatnya itu kita pakai 01. Nah, ini PB1. Nah, kemudian untuk proses off ini kita pakai alamat 10.01. 10.01. Nah, gini. Ini proses off kayak gini ya. Apakah ini sudah benar ketika tekan ini off? Kita lihat lagi programnya, kalau ini on, ini kita tekan maka ini nyala. Kita perhatikan lagi, oh di atas ini belum dimatikan nih, barulah ini kita kasih NC, taruh sini nih 10.01. Jadi programnya kayak gini. Pertama PB2 ditekan maka dia proses on kayak gitu ya. Kemudian ini nyala di sini karena dia loopingnya sudah di sini. Kalau PB1 ini kita tekan maka dia menyalakan 10.01, dimana 10.01 itu proses off yang mematikan holdingan yang atas tadi yaitu. Atau kalau teman-teman sudah exploit, sudah alhi, berarti ini sama saja dengan rangkaian save holding kayak gitu. Ini kita delete bisa, ini kita kasih satu kayak gini. Rangkaiannya sama juga seperti ini kayak gitu. Itu tergantung dari pemahaman teman-teman masing-masing kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan tentang flowchart. Ini iseng-iseng aja bahas ginian biar gak bosen. Mungkin kalau teman-teman ada requestan lagi bisa komen di kolom komentar kayak gitu. Mungkin kalau nanti saya ada waktu saya akan buatkan tutorialnya. Oke, itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. See you on the next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.